Salam berjumpa kembali teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6 dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 18. Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan mengganjar engkau. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan semua orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau menggembar-gemborkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang dilakukan tangan kananmu. Hendaklah sedekah itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Dengan demikian, Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, dalam kalender liturgi Gereja Katolik, pada masa ini kita memasuki masa Prapaskah yang nantinya ditandai oleh penerimaan abu. Jadi hari Rabu Abu itu merupakan tanda atau hari pertama atau hari yang mengawali kita memasuki masa Prapaskah sebagai bentuk persiapan kita untuk menyambut Paskah yang agung. Jadi dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, bagaimana Yesus menggambarkan posisi diri sebagai orang yang sungguh-sungguh memasuki masa Prapaskah. Ada beberapa poin penting yang digarisbawahi oleh Yesus, bahwa dalam masa Prapaskah itu Yesus menggarisbawahi 3 poin penting. Yang pertama, Yesus menekankan supaya melakukan kewajiban agama. Lalu kemudian Yesus juga menekankan hal berdoa. Lalu kemudian pada akhirnya Yesus menekankan bagaimana seseorang itu berpuasa. Pada bagian pertama, Yesus menekankan berkaitan dengan posisi diri sebagai orang yang memasuki atau orang yang mau mempersiapkan diri menyambut Paskah yang agung. Jangan kamu melakukan kewajiban agama di hadapan orang supaya dilihat mereka. Kamu dalam masa Prapaskah ini
memasuki suatu momen di mana kita hendaknya menjalankan apa yang diperintahkan agama kita, yaitu kasih. Tetapi kasih yang kita lakukan itu bukan sebagai momen pencitraan agar kita dilihat oleh banyak orang, agar kita dipuji oleh banyak orang. Kalau kita melakukan hal itu bagi Yesus, kita sudah mendapat upah. Jadi makna dari kita memberi, melaksanakan perintah gereja, ya, perintah agama, itu tidak mempunyai makna. Kita sudah mendapat pujiannya di dunia ini. Tetapi Yesus menekankan, ketika kamu memberi, berilah itu dalam senyap. Dalam arti bahwa kita memberikan bantuan atau bertindak kasih terhadap sesama. Tidak perlu kita mendapatkan banyak pujian, tapi berilah itu dengan ketulusan hatimu. Bukan untuk dilihat orang agar kamu dipuji sebagai orang baik. Yesus tidak menekankan itu, tapi Yesus menegaskan bahwa pemberian yang baik, berilah itu dalam senyap. Biarkanlah orang yang kamu beri itu merasakan kekuatan cinta yang kau berikan. Dan yang akan membalas engkau adalah Bapa sendiri. Lalu kemudian Yesus menekankan supaya berdoa dalam memasuki masa Prapaskah ini. Jadi Yesus juga memberikan suatu penegasan kepada kita yang memasuki masa Prapaskah. Kalau dalam doamu, kamu jangan berdoa seperti orang munafik. Jadi hendaklah ketika kamu berdoa, jangan seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Dan ketika kita berdoa, bukan seperti orang munafik supaya dilihat orang. Orang yang berdoa seperti itu, bagi mereka sudah mendapat upahnya, pujian dari orang banyak. Tapi ketika Yesus mengajarkan, kalau kamu berdoa dalam senyap. Artinya bahwa kita berdoa masuk dalam keheningan hati kita. Berdoa kepada Bapa dari hati ke hati. Yesus menegaskan bahwa jika kamu berdoa, masuklah ke dalam kamarmu dan berdoalah kepada Bapa yang di surga. Maka Bapamu itu akan mendengarkan doamu di tempat yang tersembunyi. Doa yang lahir dari hati. Itulah yang ditekankan oleh Yesus. Dan doa yang lahir dari hati itu adalah sebuah doa senyap, sunyi, di mana kita membangun relasi antara diri kita dan Allah. Bukan doa supaya dilihat orang. Bukan doa supaya kita dipuji orang. Atau singkat kata, kita seperti orang munafik mengadakan pencitraan supaya mendapatkan pujian dan sebagainya. Pada bagian terakhir Yesus menekankan hal berpuasa. Jadi bagi Yesus juga sama dengan perintah pertama. Kalau dalam berpuasa itu jangan bertindak seperti orang munafik, mengubah mukanya supaya orang melihat bahwa mereka berpuasa. Tapi Yesus mengatakan, ketika kamu berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu supaya jangan dilihat oleh orang bahwa kamu sedang berpuasa. Artinya bahwa kalau berpuasa, jalankanlah puasa itu sebaik mungkin. Melaksanakan puasa untuk ada hal yang menjadi pantang, ada hal yang menjadi perlu kita tinggalkan, itu dalam hal berpuasa. Atau kita mampu mengendalikan diri dalam berpuasa itu. Tetapi itu semua dilakukan dalam senyap, dalam keheningan hati kita, bahwa kita itu sungguh-sungguh ingin berpuasa, bukan untuk dilihat orang, tetapi menciptakan sebuah relasi kedekatan kita dengan Allah, di mana kita berjanji untuk mengendalikan diri kita, agar kita bisa menciptakan suatu suasana baru dalam hidup kita, ya, menciptakan suasana baru dalam relasi kita dengan sesama, membangun kehidupan bersama yang lebih baik. Bapak Ibu, saudara-saudari, teman-teman sekalian, singkat kata, masa Prapaskah ini menjadi masa di mana kita diajak oleh gereja untuk berdoa senantiasa, berpuasa, dan bersedekah. Tetapi itu semua dilakukan bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dipuji orang,
tetapi itu adalah ekspresi iman kita yang senantiasa dari waktu ke waktu sadar bahwa kita ini sungguh-sungguh manusia beriman yang percaya kepada Allah yang senantiasa menyelamatkan hidup kita, bukan untuk mencari pencitraan agar mendapat pujian dari banyak orang. Teman-teman, saudara-saudari, selamat memasuki masa Prapaskah. Amin.